nginep aja terkadang saat tidurnya. Dulu sekarang sudah teratur bagus sekali. Ya tidak masuk angin apa pikiran, pokoknya barokah bisa cedak karo waliullah selesai. Pikirannya cuma sana. Nada barokah dari Allah Ta'ala yang diberikan kepada para kekasihnya. Kalau saya perhitungkan itu berapa juta per hari moli ya mas. Data apalagi kalau Jumat lagi kalau jamaah di Jawa Tengah tempat saya Jumat di Kliwon data luar biasa. Jadi saya pikir ketika saya ditanya keistimewaannya ziarah wali 9 itu apa, saya jawabnya di sini. Oh isinya apa? Jadi isinya mau apa? Dan karomahnya, barokahnya kedua. Sudah isinya itu luar biasa kalau bisa. Lah apa sebabnya sih? Orang masih di dalam kubur masih bisa makan wong. Lingkungannya rejo sebab zairin sing padha teko ziarah ning Sunan Ampel atau Sunan Derajat, Sunan Bonang sak itu sisanya kan wong membangun ekonomi kerakyatan lingkungan. Coba ketika orang macam-macam ramai partai, ramai pilihan ning Sunan Ampel semuanya wali 9 itu ya baca Quran baca ada yang tanya kono proses apa setelah ditakon ini meluk sapa menuju kepada wahdah la syarika illallah la ilaha illallah. Malah suaranya macam-macam terkadang suaranya apa ono sing suaranya lembut, suaranya enteng, sing mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah sana illallah, la ilaha illallah. Karena sih ribut. Sampai lu dikir nih dogo-dogo yang berat. Biasa saja Pak, seperti saya ini. Illallah, la ilaha illallah. Saya maremnya begini. Ya sampai kok ngebut, si muridnya mana lu ngebut? Itu kok, itu kok kayak maraton. Jadi si ngebut, aku nih orang ngebut ya orang-orang. Tidak ada. Si mau coba, ketika orang dalam keadaan situasi berkadang zaman per zaman berbeda. Musim zaman pemilu, pilkada, perdu dan sebagainya. Di situ orang bisa bersatu. Ketika bersatu itulah rahmatnya dari Allah Ta'ala turun. Coba perpecahan terus, balak yang turun. Ini orang kebenaran. Coba kita bisa mempersatukan umat yang jadi sebab turunnya rahmat buat ekonomi kerakyatan. Pasalirami di lingkungannya wong ziarah tenang, orang ribut. Itulah istimewa karomahnya para wali 9 itu daerah. Setelah ziarah-ziarah apalagi di Sunan Gunung Jati, separuh muslim separuh non muslim. Dari menyancing paling kecil sampai yang sakilin yang panjang sampai yang kecil hebat separuh ide masuk sing ini ngebut tahlil sing antep tahlil sing ngadan dan sebagainya sing sama. Tidak ada yang pamit melingkup jadi apa wali agama ya
napa jarak wali ya ada satu. Jadi saya kagum kepada Sunan Gunung Jati, di dalam katanya saja masih bisa mempersatukan, tapi juga prihatin. Prihatinnya di mana? Bertanya diri saya sendiri, siapa ini nanti penggantinya, regenerasi penerus dari mulai Wali Sembilan sekarang? Siapa yang mempersiapkan diri sebagai regenerasi penerus, pembangun ekonomi, pertanian, menumbuhkan intelektual ilmuwan yang sangat luar biasa, mampu menjawab tantangan umat, tantangan bangsa dengan membuka keuniversalan apa yang ada di dalam Al-Quran Karim, tidak membuka wacana-wacana yang membentuk satu khilafiyah negara lain sudah maju dengan sekat nuklirnya dan lain sebagainya, peranan dolar dan euro dan sebagainya dipegang oleh siapa? Luar biasa maju. Kita masih ribut saja berkata kosaiki dan biar sinongkos agar sinongkos belum akur. Bagaimana suruh membayangkan, memikirkan regenerasi penerus ekonomi? Sedangkan Indonesia tidak perlu begini sebenarnya. Ini Indonesia makmur, negaranya maritim, agraris, dan luar biasa. Wajar kalau kita begini. Ini tantangan ekonomi yang luar biasa untuk kita semuanya. Mampukah kita bisa menjawab? Kami sebagai regenerasi penerus Wali Sembilan, sudah tidak usah dur-dur sing Indonesia, Wali Songo. Pilih Masyaallah muslimin rahimahullah. Ya, kita tadi yang itu sebagai penerus baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjawab mengapa baginda Nabi dihijrahkan di Madinatul Munawwarah setelah mempelajari. Hebat. Ternyata 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, dan ada juga sejarah yang mengatakan 500 tahun, ya wajar namanya pendapat, tapi tidak menghilangkan intinya apa? Sudah ada jalan sutra dari Yathrib sampai ke timur jauh negeri Cina. Sekarang perbedaannya sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Maka ketika baginda Nabi dihijrahkan, membangun sarana tempat ibadah, tempat pendidikan, dan ekonomi dihidupkan. Balter antar Timur Tengah mengirimkan obat-obatan, ilmu kedokteran, ilmu falak dari negeri Cina naik sutra, sehingga jalan itu disebut jalan sutra. Dihidupkan kembali oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang bisa kita katakan Indonesia Allahu Akbar, Danul Maulud, Allahu Akbar, Danul Al-Falah, Allahu Akbar, Danul Rumah Sakit, Allahu Akbar, Danul perguruan tinggi dari ilmu kedokteran dan lain sebagainya, Allahu Akbar, Fakultas Pertanian. Itu bisa hebat. Akan lebih tahu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmunya Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya. Itu diantaranya. Maka ekonomi itu menjadi ekonomi Wali Sembilan masuk ke Indonesia. Beliau ahli ekonomi, beliau ahli pertanian, beliau ahli kedokteran. Jangan dikira tidak. Bukan sebagaimana masa masuk ke Indonesia isinya anti pusatnya, wis semaku pasti diberikan luar semuanya.
seperti nggak kamu nalar untuk saya pribadi, orang lain terserah. Sebab tidak mungkin orang itu dengan adu kesaktian, sing satrio betul-betul satrio, tunduk. Tapi belum tentu mengikuti. Umpamanya kalah, sing sifatnya ininya kotor, aku tak belajarnya dan tahu mana itu soal itu. Tapi dengan ekonomi kenal dadak dan yapik. Aku kalau barang loh kalau tarik ngumpul. Kalau saya jalan sampai ke teman muda, tidak kenal, lani masuk rumahnya, masa itu aman kok ke rumahnya. Assalamualaikum. Sebelum siapa? Sebelum siang. Dari mana? Kalau dia kelihatannya balik tuh. Iya Pak. Bisa dia? Ya silahkan. Malah bisa. Terus akhirnya paling kurang mau beli dengan asik gerahan kita. Coba nggak bawa apa-apa, tahunya kesaktian ngomong-ngomong. Sudah Islam belum? Tahu Islam tidak? Bubar lah. Wassalam sudah. Tapi dengan jalur untuk membangkitkan keimanan. Yang keimanan yang luar biasa itu pun bisa ditarik dengan pelantara ekonomi. Bagaimana Republik ini dengan kelerjonan, kemakmuran apa yang ada pemberian Allah kepada negeri kami bisa ditarik dengan jalur. Tidak semudah itu. Yang ada sembilan membentuk dan sebagainya. Malah kalau tidak salah kita baca tanah Jawa Brawijaya mengangkat Menteri Ekonomi dan Pertanian kepada Malik Ibrahim, Menteri Keuangan Maulana Ibrahim Asmoro, sing ngangkat agamane beda, yang diangkat agamane beda, kok iso rendah? Income berapa yang masuk? Itu tidak. Nah sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kita ini kalau kita jujur mau bertanya ke panjenengan semuanya sudah mau bikin kontribusi apa untuk negara bangsa ini? Mungkin yang mau ikut andil mengangkat bambu runcing masih bisa dihitung, andil karena umurnya banyak. Paling tidak 90-an lebih. Nah kontribusi kita itu sekarang apa? Dalam mengisi kemerdekaan. Apakah menunggu orang lain untuk merejokan, merapikan ekonomi kita? Ini tantangan kontribusi kita. Untuk siapa? Regenerasi. Anak-anak kita mengharapkan ada yang jadi ulama, ada yang jadi dokter, ada yang dokter, insinyur pertanian, insinyur nuklir, insinyur listrik, insinyur teknologi, dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian jawaban tantangan bangsa. Kapan kita bangkit untuk ke depan? Apakah itu tidak menjadi sarana dakwah? Sangat menjadi sarana dakwah. Hanya saya sering mengkritik, yuk bangun mesinnya ekonomi di dalam pesantren ataupun di dalam non pesantren, UKM kita hidupkan, sehingga mesin keuangan, mesin menjadi juga kas untuk pesantren sholat mulai hidup. Untuk apa? Ke depan. Sebagai anak-anak kita yang seperti. Maka dengan adanya
hari ini, sore hari ini, doa dan selawat bukan sekadar kita doa dan selawat ini, keperluan kita sangat membutuhkan sekali kepada Allah, tapi bagian daripada syukur kita, terima kasih kita kepada Yang Maha Esa yang telah memberikan kita segala wujudnya taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga akan menumbuhkan kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air. Saya khawatir bapak-bapak, bapak ibu, yang wajar kalau ulama itu saya kira hampir sama. Orang yai jadi ya kan, mau ngono sing pinter, mau ngono sing pinter. Jadi ya bodoh. Apa namanya? Bagaimana kalau melenturnya kecintaan kita kepada Allah, khususnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melenturnya kepada cintanya kepada para ulama, melenturnya cintanya kepada tanah air dan bangsa. Sangat wajar. Karena dia apa situasi keberadaan. Kalau ini sudah melentur, yang dasar keimanan saja, saya masih ingat satu ayat ketika turun in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, itu ayat. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikatakan orang yang mukmin yang benar? Wajah Nabi SAW dijawab oleh baginda Nabi, idah ahbabtallah, selagi kita kalian ini mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan tarekat, bukan sunnah tarekatnya di depankan dulu, tapi mahabbahnya. Kalau mahabbah benar, luar biasa. Orang cinta itu cenderung menutupi segala kekurangan yang ditempati, dari mulai yang ditempati sampai yang dinikahi atau yang dicintai. Tidak bakal ibu-ibu atau bapak-bapak akan menceritakan kalau toh tidak sakit benar, perlu pengobatan dan sebagainya, terus blokok-blokonan yang tujuh dulu dari panangnya gak terima membukakan, tidak gagal. Kalau orang mahabbah benar itu cenderung menutupi, artinya tidak akan menceritakan. Karena di situ kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, tinggal mengikuti aja sama baginda Nabi SAW. Ini satu contoh. Maka ini kita membuka akhirnya secara mujmal bila tafsir bangsa ini, negara ini. Bukan menutupi yang berarti membohongi, bukan. Tapi bagaimana supaya air kita itu tidak berbeda dengan ilmu. Kalau sudah kekurangan ilmu, ya maaf saja. Jatuh semua itu sempat. Kalau ibunya lemah, pemanasan bulan, paling diceritakan cuma ilmiah. Tapi tidak mungkin dalam
sayang anakku ganteng itu resobat. Kalau perlu ditutup, tapi tidak memungkiri kebenaran. Karena apa? Tiba ini pantaran ukurannya sudah anak ini, temannya sudah perguruan tinggi. Anakku punya kuprak, pemikirannya lain. Dan itu ada cinta. Orang cinta tidak pernah memikirkan nyun sewu. Pokoknya sholat witirku sunnah, ganjaran istimewa, derek. Ini orang takut, opai piro. Ganjarannya pokoknya sholat witir. Orang mahabbah, iki dilakoni karo Kanjeng Nabi lho. Terang. Hadisnya ono, ada senang. Aku idolaku Kanjeng Nabi kok. Waktu daerah saya jadi tahu ganjaran. Yang penting ini Kanjeng Nabi senang. Aku senang. Lain orang cinta. Andai kata beliau tanya pahalanya apa, itu penyemangat. Walaupun belum meyakini. Tapi beda kalau tidak mahabbah. Tak kono pai piro, jam piro, dan sebagainya. Namun apa tidak ada mahabbah. Hanya orang mahabbah lebih cenderung mengurangi kekurangannya, menutupi aibnya, itu mungkin. Dan ini kompleks kalau kita terangkan. Nah, kita kembalikan kepada tanah air ini. Siapa lagi kalau bukan kita ini yang mencintai bangsa ini dan republik ini, yang telah dipersatukan oleh tokoh-tokoh bangsa kita, pembangun dan lain sebagainya. Para leluhur kita telah merintis sebelum Mojopahit sampai Majapahit sampai Pejajaran dan lain sebagainya. Setelah itu muncul Aceh, perlawanan terhadap Portugis, rampung Portugis, masih ada lagi VOC. Berapa tokoh-tokoh ulama-ulama kita dari mulai Kanjeng Sultan Agung dan lain-lain sebagainya muncul di Ponorogo, di Mojo, Sakon Koril, Dirjo, Ibu Kartini dan lain-lain dan sebagainya. Pernahkah kita mengingat jasa-jasa para beliau? Bagaimana menegakkan merah putih kembali? Tanya. Kita lahir sudah berkibar. Dan bagaimana para beliau mengibarkan sangsakan merah putih dengan segala cara. Padahal berhadapan tantangan dengan senjata pada waktu itu. Maaf. Pada waktu zaman penjajahan di instansi pemerintahan pasti ada bendera-bendera berkibar. Coba yang berani nurunkan siapa? Pulang nyawa kalau mereka. Para cendekiawan, para tokoh ulama kita, tokoh bangsa ini yang cerdas. Piye bener kehilangan nasionalisme itu piye? Nah, caranya ya apa? Aku langsung pasang bendera dor oleh penjajah. Tapi kecerdasan apa yang dimiliki anak bangsa ini, bangsa hebat. Tubuh tentang macetan belum bertahap. Yang mau bikin rumah atau sebelum dipasang tusuk rem dikasih jalur dulu. Kelapa, padi, tebu, terus hukumnya anak menyangani poni ada masih ada di sini. Bagian masih ada. Dulu supinya apa? Apa ada kalau ini? Coba pelajari. Coba pelajari.
Filosofinya apa? Kalau para beliau dahulu mempunyai pendirian, nah kita bisa menerjemahkan itu. Tak ambil cerita wayangnya aja, untuk kitabnya kedua. Wong jadi Kresna itu ora gampang ya. Belajar noto sak dulu itu bisa noto. Badane noto ora do karo ulama ngerti ilmu manito. Ora ulama. Ora cukup semonten tok. Duwe kaca bendoro. Nek cara Jawane weruh sak jroning minara. Bukan intelijensinya kuat. Tahu keadaan bangsa ini, negara ini ke depan yang akan datang dan sebagainya. Intelijennya kuat luar biasa. Duit cukup manik menyimpan rahasia bangsa, menyimpan rahasia negara, menyimpan rahasia tanah airnya. Orang gampang wajib yang ini cukup manik asal dino menyimpan uang gede jadi cilik nih cukup manik. Jadi kebangku jauh semua tanah sing gundul gundul ini. Pertanian biar hidup gimana, karena ilmunya biar hidup ya ringkes. Kembali jaya semua. Dijawab lagi di zaman dengan pun gambar. Posisi dunia anak telur gunani. Kalau kita lihat cerita ini, wah Werkudara itu Bima isinya itu Sabyan, pikirnya tak makan. Peruh Gatot Kaca, Antareja, Antasena, ya sini kuat. Antasena. Tidak kita pelajari, jangan semono kok bisa mabur. Anane nganggo kaca, Gatot Kaca. Ini ilmu antariksa. Astronomi sudah dengan bahasa filosofinya. Bisa membuat satelit, bisa membuat dan lain sebagainya yang terkait dengan antariksa. Sudah punya ahli pertambangan, bukan ilmu tanah adu sakia, tapi ahli pertambangan. Ngerti sini pertambangan apa ae di Antareja, ahli kelautan sudah terjawab sebetulnya. Dengan Wali Sembilan tadi membuat tanya itu sudah dikenalkan. Mengapa ini senangnya kesaktian nontonnya? Pokoknya ada sidenya ayu-ayu ya sekarang. Ini jeruni dan cara bagaimana membangkitkan mencintai bangsa dan tanah air ini supaya merah putih tetap tertanam di dalam kita. Iki kasih langsung ngobrol kayak gitu, kayak janur, padi, lapor, alat masak, benderane nganggo ninggung, menyanak, selamatan, cari laudoni, popo, culture. Itu tuh. Jika digubet dipasang kembali, artinya orang tua kita sudah menanamkan cinta bangsa, cinta tanah air, nasionalisme dari dulu sudah tertanam. Apakah kita akan menjadi umat atau golongan atau bangsa ini yang mengecewakan para beliau? Jawab. Buktikan kalau tidak, ngomong gampang. Ini satu jawab. Ini pentingnya. Karena ini kita pelajari, ya Allah. Ini kritik halus. Nek cara seni dari dunia orkestra ini beda banget. Nato Fani kalah, Yani kalah, LD Bukman kalah, loh, Ormoria kalah, dari banyak. Lagu-lagu ya masih apa
jalur itu nek sadarane apa rumah itu belum diterani atau usul dan persis tinggal itu dan alung betul jalurnya itu alung layu mesti apalagi kalau musim panas cepat banget layunya kuning ayu langsat malah begini coba padunya semakin matang kelapanya semakin hijau jadi soto berubah semua saya tanya kira-kira ini merah putihnya berubah tidak seperti pohon-pohon itu jalan mono yang awal coba buktikan kita bangga dengan Indonesia mestinya ngono apa sampai ngomong Indonesia tunjukkan Bapak dan Indonesia berwibawa tunjukkan wibawa tunjukkan Indonesia tak dengan baru runcing tapi dengan bawaan yang luar biasa jadikan kebanggaan panjenengan kita sangat bangga menjadi bangsa Indonesia sampai keluar dari membanggakan orang lain silakan mudah ada larangan banggakan dulu bangsa ini banggakan dulu republik ini banggakan dahulu tanah air kita itu baru sini bangga berkutin mudah dibikin awal dari perkara sampai kapan setelah dia ada umur berkutin tidak akan berhenti dan sampai kapanpun tidak ada istilah bosan kami termasuk orang yang tidak itu bila Indonesia terpecah belah makanya saya sering bertanya dengan filosofi kita sendiri jalur rumput yang kering seperti pasir kehormatan taruhnya jangan itu kalau kita sudah tumbuh begitu tidak mudah bangsa Indonesia kita ini dipecah sekalipun beda pilihan demokrasi hebat ini satu contoh dengan meninggali musiknya yang benar paling terasa belum altonya berapa alto itu kakaknya viol terus masih viol namanya alto kakaknya pun alto cello kakaknya pun cello bass gesek itu berantai engkau musik mulai dari flute, suling, terus klarinet, saxophone, bass dan lain sebagainya. Mantap drummer, mantap makan, timpani, apa itu bahasa, wis dua pilihan. Musik, suaranya koyo global manusia. Ada viol ada aku saya itu orang kolektori masing-masing dirjennya tinggal ngawas lagunya berapa ini? 3/4 atau 4/40 tahu nah terkadang berpikir pulau-pulau yang baru terkadang soal melu isi melu melakukan lagu Indonesia Raya musiknya ora podo karo suaranya tanah itu ngalor gitu ya disamakan dulu ibadah musik sebab ini lagu aziman sewu para bapak saudara ibu
ingkang badhe sholat Jenengan kok kakinya kok sering saged mboten jangan arah nggih inggih ngene turun jauh. pun kirang ingkang badhe ngersakaken kue dan kopi Nanti Bu Indonesia rasanya jenengan itu merdeka. monggo ingkang badhe ngersakaken Indonesia tanah air. monggo gantosan Jenengan bahasa basi atau pura-pura atau terikat oleh lagu. Terikat oleh lagu. Berarti lagu lagu di Indonesia jenengan bukan saya bicara. Ini aja dulu. Lagu bangsa itu bagian daripada itu. Tulung sampai nonton putra putri panjenengan. Niki wis melentur ngoten iki. Akibat melentur udah dipecah. Tunggu siji. Indonesia tanah airku, benar. Betul Amerika, sekolah di Amerika atau mau sarang makan keju roti sendok garpu peso wirisi roti menipis tapi kita akan coba ke Indonesia. When you come from Indonesia to Indonesia, walaupun pakai kursi, pakai jas, bahasa Inggrisnya hanya dari Timur Tengah, juga Selatan, dari Sungai Tanjung. Kopiah putih itu bahkan identik warna bahwa kunci Islam dan tidak saja. Jadi Islam tidak ada. Ini pakaian sunatun. Nah, justru ditakoni, Anda dari mana? Indonesia. Tegas. Terus doban malah kawan karo Indonesia. Wis mangan nganggo sendok garpu, lari karo Indonesia. Ya tadi kok sampean melakukan Indonesia tanah air kuning biru. Makanya lagu kebangsaan daripada bagian daripada ikrar menyatakan bahwa kami bangsa Indonesia. Terus ini Indonesia. Bagaimana? Ya tunggu karena teman orang. Ini bukan cukup dari sampai kalau mahal bagaimana menanamkannya? Apa terima kasih kita kepada para pihak. Tunjukkan bagian terima kasih kita kepada para pihak supaya di alam baganya pendiri bangsa ini tidak kecewa oleh kita. Rapatkan jajaran kita. Jangan diberikan kesempatan sejumlah betul oknum-oknum yang akan merusak Indonesia. Wahai bangsaku yang kucintai, kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Benar ngomong. Makanya hadis tahu terus sakit dari Kanjeng Nabi napa bobot kabare orang tergantung kecintaannya marang ingsun Kanjeng Nabi. Yang dimulai karo Kanjeng Nabi tenanan, wah imane luar biasa. Lah sak ngandhapi pun ngoten rotasi kader bobot bangsa. Kecintaannya tergantung cintanya kepada tanah. Nek cintanya tanah air ini nemen, dia kekuatannya bangsa ini luar biasa. Nek demen marang bangsa ini cinta tanah airnya luar biasa. Oknum terkadang muncul bagaimana cara menganjurkan umat Islam dan umat beragama. Bentukkan kecintaannya proporsi nanti mudah dibentuk. Biar kira-kira Indonesia satu dibagi satu pecah, benturkan kecintaannya kepada tanah airnya.
gawe dan sebagainya, siji ngantem pemerintah, siji ngantem saji tujuannya piye Indonesia itu kaya tumpeng bisa dibagi-bagi. Eling gitu. Ingat, tapi kalau kita tahu kita akan mendapatkan jajaran semakin rapat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Semoga yang saya sampaikan, semoga Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan di dunia dan dunia wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal maut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, mari kita memberikan kesempatan untuk tanda keukhuwahan kita bersama sesuai agama, kepercayaan, keyakinan masing-masing. Mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.